Halo saudara, sebangsa dan sebangsa. Eh, tahun 98 kita mencoba menurunkan dominasi Orde Baru. Di tahun ini kaki-kaki dari Orde Baru naik 58%. Calon yang lain diuntul dalam artian di strike satu putaran. Gue bingung, apa kalian nggak pernah nonton kejadian 98? Sniper ke Trisakti, ke Jalan Raya Es Parman depan Untar. Kalian gak ingat? Makanya gue bingung kok bisa naik lagi. Tapi itu pilihan rakyat, pilihan kalian. Seharusnya kalian gak usah demo. Seharusnya kalian puas atas bansos yang kalian terima. By the way, gue juga melihat ada beberapa ojol, kawan-kawan, saudara ojol menerima bansos di depan istana, dibagiin sama mantan presiden. Sekarang teriak-teriak demo, menyampaikan rasa ketidakpuasan. Untuk apa? Dia udah menang. Kemudian kalian pilih Anies Baswedan. Kalau kalian gak suka Ganjar, kalian masih ada pilihan yang lain kok. Asal jangan dia. Karena dijijili uang dan bansos. Kalau kalian percaya iman, Tuhan pasti sayang sama negara ini. Misalkan kalian kelaparan, gak ada bansos, gak ada uang di amplop, kalian kelaparan, kalian imani Tuhan pasti pelihara. Burung di udara dipelihara, anjing kampung di jalan dipelihara, anjing di Bali dipelihara, anjing di Solo, anjing liar di Solo dipelihara, sampai disikat sama wali kotanya, diizinkan untuk membuat lapo-lapo anjing yang masak anjing. Buat apa gitu? Sayang banget perjuangan kita angkatan 98 kayaknya pakai stip pensil gitu loh, bukan pakai stip bolpen yang susah banget dihapus sampai kertasnya sobek. Jadi sebenarnya teman-teman ojol, kalau gue ngelihat itu ada 10. Pas gue lihat itu ya, gue menyaksikan sendiri, tapi videonya gue hapus. Gue menyaksikan sendiri gitu, minta bansos apa segala macam. Makanya kalau kalian disogok pakai apapun, saudara-saudara kita yang di Solo dimanapun lah ya, disogok apa segala macam, kalian tetap nyoblos apa segala macam, tetap nyoblos suara hati kalian mau perubahan, nggak ngikutin arahannya yang pemberi bansos. Itu mungkin negara kita beda hasilnya, nggak kayak sekarang. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, ada permainan di bilik suara atau di petugas. Soalnya kan ini gerakan masif. Karena kepala negara turun. Kepala negara sudah menyusun kaki guritanya gitu. Jadi lain kali, kan gue 2014 sama 2019 gue nyoblos itu, gue ikut berpartisipasi turun sampai aktif itu cuma pas Ahok. Karena ini orang bersih, gue bilang. Teman-teman mau bilang dia Cina, bangsat, kafir apa, gue nggak peduli. Yang penting darahnya kalau dilukain itu darah Indonesia. Orang Indonesia, warga negara Indonesia, bukan warga negara asing, bukan warga negara campuran, bukan dui kena warga negaraan. Dia warga negara Indonesia.
Makanya negara kita nggak maju karena masih berbicara tentang etnis, agama, golongan. Eh, Video ini sebenarnya gue tujukan untuk gue gue bikin video ini karena gue melihat gitu ya, melihat kejadian-kejadian yang udah terjadi gitu. Gue memilih untuk tidak mengikuti, cuma ngelihat sepotong-sepotong. Karena apa? Gue merasa perjuangan gue itu kayaknya, perjuangan kita angkatan 98 itu kayaknya udah nggak ada artinya gitu loh, kayak udah nggak ada apa-apanya gitu loh. Dia juga yang naik gitu. Lo tahu siapa Prabowo lah. Kalau yang menang Mas Anies atau Mas Ganjar, itu kita negara benar-benar negara restart, negara baru. Bukan negara restart sebenarnya, negara baru aja, programnya dijalankan. Dan mereka pasti pro rakyat karena bukan dari tentara atau dari polisi. Kalau dari tentara, kalian demo, kalian mengeluarkan aspirasi, kalian pasti ditindak tegas. Entah di cannon, water cannon, entah peluru karet, entah gas air mata. Kalau gas air matanya belum expired, kalau expired, apakah nggak lebih bahaya buat pernafasan, buat saraf yang di ini ya, di kepala kita, buat saraf yang ada di kepala kita dimanapun, itu berbahaya banget. Maka kalau memang benci sama Ganjar, benci sama Anies sih nggak mungkin dibenci lah ya Mas Anies ya. Kenapa nggak satu komando memenangkan presiden yang baru gitu, atau Mas Ganjar? Muslim semua kok, orang Jawa, bukan etnis Cina. Justru yang etnis Chinese itu ya yang sekarang. Gue khawatir akan ada Petrus nanti, penembak misterius, aktivis nanti ada yang dihilang-hilangkan. Kemungkinan sih nggak ada, karena dia udah naik kan. Misalkan ada penculikan, pasti ditujukan ke dia langsung. Wah, ada yang hilang nih aktivis. Oh, berarti si A hilang, si Pulan A hilang, si Pulan B hilang. Oh, berarti ini nih. Karena si Raja Culik kayak Warkop ya, Dono. Lo kalian inget gak sih? Teman-teman inget gak sih Raja Culik Dono yang cebol, yang dadanya gede, film Dono? Six million dollar man tuh, manusia 6 juta dolar, Raja Culik. Nah itu, nah pasti kan ketuju ke dia kan, ke ke tersangka penculikan ini kan. Makanya kemungkinan soal penculikan nggak ada, tapi yang seperti kemarin akan terjadi terus itu. Pasti ada hilang nyawa, kritis, atau dirawat. Setelah dirawat ternyata meninggal. Itu akan terus ada terus yang kayak gitu. Yang di daerah, yang di kota-kota kecil mungkin yang sekolahnya nggak seberuntung kita, mungkin dijejalin amplop isinya 350.000 sampai 1 juta, 400 sampai 1 juta per kakak. Itu uang mengejutkan, dan bansos juga itu mengejutkan banget. Dan pergerakannya masif subuh. Masifnya itu di subuh hari. Itu dia tuh, makanya kalau kalian mau Tuhan sayang sama negara kita, lo beriman gitu. Kalau gue beriman gitu loh, besok gue mau makan apa, udah Tuhan, gue pasrahin sama Tuhan. Gue mau makan apa ya gue pasrahin gitu. Ada kita sampai titik yang kayak gitu. Setiap orang ada di titik sampai di situ gitu loh, sampai berharap sama Tuhan. Udah berharap sama Tuhan, berharap besok mau makan apa ini. Ada bantuan datang, lo lihat ini pasti berbau-bau politis, itu bisa kalian tolak. Kalau kalian mau terima itu sebenarnya kan, wah gila nih, untung-untung nih. Tapi di bilik suara kalian mau perubahan, tapi kalian mau perubahan gitu. Bisa juga kayak kata presiden yang baru ini, bisa juga kalian ambil tapi tetap kalian pilih orang lain, bukan pilih yang dituju sama si kepala negara itu ke waktu itu sedang menjabat.
Makanya di sini gue bilang nggak salah, bukan salah siapa-siapa sih. Kesalahan 58% itu aja lah. Ada capres lowbat, ada capres yang segitu-segitu aja suaranya. Harusnya ini kan 2 putaran jadi 1 putaran. Itu kan hebat banget. Karena pemilihan gubernur DKI aja 2 putaran. Masa ini 1 putaran doang sih gitu. Alangkah ngerinya, mungkin kalian yang nonton saya ya, mungkin kalian lebih pintar dari Gibran. Kalau saya berpikir, saya lebih pintar dari Gibran. Mungkin saya bisa menjalani roda pemerintahan tanpa ada bantuan masukan dari siapapun gitu. Saya tipenya belajar soalnya. Saya belajar dari kanan, saya belajar dari kiri. Kalau saya jadi wakil presiden ya, dan saya merasa percaya diri. Hidup kita nih ya, hidup kita standar, stabil kayak gitu-gitu aja. Karena kita tidak melakukan kejahatan yang dilakukan oleh orang jahat di bumi ini gitu loh. Jadi hidup kita udah gitu ya, stabil, nggak diuber apa-apa. Semoga video ini ada yang nonton dan ada yang merenung juga, merenung bareng gua. Ini kesedihan kita sama-sama, bukan kesedihan ojol, bukan kesedihan rakyat. Ini kesedihan kita sama-sama. Karena ada angka 58 itulah. Dan 1 putaran. Hebat banget gitu loh. Ya. Kalau suka kalian like, kalau nggak suka nggak usah di like, nggak apa-apa. Karena kebanyakan video gue juga nggak ada yang like. Tapi kalau udah mampir di channel gue, thank you banget. Oke, see ya.